3A Kabupaten Badung beserta undangan dari Bapeda, dari Inspektorat, BPKAD, dari Kesehatan, BPMD, Capil, Dinas Sosial, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, IPKB, Forum Anak Daerah, Genre, IBI, dan jajaran dari DP2KB P3A. Hari ini kita akan memaparkan masalah rencana kerja 2027 dari OPDKB Kabupaten Badung, di mana kita di OPDKB mengemban misi kedua dari Pak Bupati, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerabat Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, kami persilakan Pak Kadis P2KB P3A untuk memberikan paparan masalah renja semua. Pembahasan ini. Benar. Mana? Itu tampilannya Pak? Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom, nama budaya, salam kebajikan kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati perwakilan daripada perangkat daerah yang terkait langsung dalam urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Badung, mulai dari Bapeda, Inspektorat, dan lintas sektor lainnya. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kewanitaan yang ada di Badung atau yang mewakili. Yang saya hormati organisasi profesi baik dari IBI, IDI yang sering merupakan mitra organisasi strategis daripada Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. Dan juga yang saya banggakan adik-adik, saya lihat dari FAD Badung sudah hadir, dari Forum Genre juga sudah hadir. Siang ini sesuai dengan regulasi di bawah koordinasi dari Bapeda Badung. Terima kasih Bapak Kepala Bidang SDM Bapeda Patut sudah arrange dinas kita untuk melakukan forum perangkat daerah sebagai mohon masukan terkait dengan renjawal rencana kerja dari perangkat daerah DP2KB P3A Kabupaten Badung di tahun 2027. Selayaknya rencana kerja tentu satu, apa yang kami rencanakan harus mengacu apa yang menjadi visi dari pimpinan, visi Bupati Badung, dan kemudian misi apa yang akan diemban selama 5 tahun ke depan oleh pimpinan Baik Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Kalau kita lihat visi Bupati Badung adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali. Di mana kalau kita rangkai misi yang diemban, ada 7 misi, bisa dibaca, yaitu pertama memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi dan budaya Bali. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kerabat Badung di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata oleh Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. Yang keempat, mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. Yang kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, pemukiman serta pembangunan jaringan jalan baru. Nomor 6, mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan profesional, berbasis kompetensi dan digitalisasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan pariwisata Badung yang berkualitas. Kalau kita lihat dari misi ini, tentu kami terlibat langsung di misi yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kerabat Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, karena kami memegang urusan dasar yang tidak wajib. Beda dengan teman-teman Dinkes, dia urusan dasar yang wajib, pendidikan dasar wajib, kami urusan dasar yang tidak wajib. Jadi kami terlibat langsung di kedua, tanpa melepaskan juga di nomor 6 harusnya kita semua mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan,
akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari misi kedua, kita breakdown, Bapak Ibu, misi kedua ini ternyata sudah mempunyai program-program prioritas yang sudah disusun pada saat penyusunan visi dan misi Bupati Badung. Kita lihat ada 11 program prioritas. Kita lihat yang terkait langsung dengan apa yang menjadi tupoksi kami di P2KB Kabupaten Bandung adalah program prioritas yang kelima, meningkatkan pencegahan dan penanganan stunting di bawah koordinasi Bapeda selaku Ketua Tim Konvergensi, Koordinator Tim Konvergensi. Yang keenam, meningkatkan sarana prasarana kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara tidak langsung karena di sana ada Dinas Kesehatan. Nomor 7, meningkatkan cakupan layanan kesehatan Kerama Bandung Sehat. Nah, ini ada home care, tetap yang utama adalah teman-teman dinas kesehatan, tapi kami bisa memberikan supporting sistemnya, seperti pemeriksaan calon pengantin, pra-hospital treatment-nya juga kami bisa lakukan, kemudian supporting yang lainnya seperti layanan psikologinya. Kemudian kita lihat di program prioritas yang ke-9 adalah meningkatkan bantuan pelatihan kepada veteran RI, penyandang disabilitas lanjut usia. Lanjut usia kami punya program bina keluarga lansia, kami punya program sekolah lansia di sana memberikan supporting sistem pencapaian daripada program prioritas dari Bapak Bupati. Yang ke-10 yaitu membangun rumah penjana Mahotama. Ini menjadi sebenarnya cita-cita kami, teman-teman yang lintas sektor yang bergerak dalam perlindungan pelayanan publik, perlindungan warga, dan sangat dibutuhkan oleh Bandung. Mudah-mudahan karena sudah ada Bapeda di sini, apa yang kita harapkan terbentuknya suatu rumah pemberdayaan sebagai rumah singgah yang aman bisa terwujud di tahun 2027. Mudah-mudahan nanti Pak Kabid bisa memberikan tanggapan terkait tersebut. Nah, kalau kita breakdown apa yang menjadi program prioritas tersebut dalam menjadi program kegiatan subkegiatan daripada Dinas P2KB Kabupaten Bandung bisa dilihat pada tabel-tabel berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, misi kita jelas tadi di misi nomor 2 dengan program prioritasnya dari yang nomor 5 yaitu meningkatkan pencegahan dan penanganan stunting. Kami breakdown dalam sekian program dan kegiatan. Yang pertama adalah program pembinaan keluarga berencana KB. Ini diampu oleh bidang 2, bidang kami KBK 3. Itu terdiri dari 8 subkegiatan dengan jumlah anggaran yang kami rencanakan di angka 920.477.700 rupiah. Di sana ada 8 subkegiatan mendukung pencapaian dari pembinaan keluarga berencana. Yang mana tadi kalau kita lihat ke program prioritas itu untuk penanganan stunting dan juga sebenarnya untuk peningkatan bantuan dan pelatihan kepada veteran RI, penyandang disabilitas dan lansia. Kemudian yang nomor B adalah program pengendalian penduduk. Ini program kami yang kedua, di mana anggaran yang kami pasang di sana sebesar Rp254.593.280 terdiri dari 4 sub kegiatan utama, di mana ini menjadi tanggung jawab dari bidang 1 yaitu bidang pengendalian penduduk dan pergerakan. Ya, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan masyarakat desa dalam pembangunan dapur yang sehat, kemudian peta jalan pembangunan kependudukan yang harusnya nanti kami sudah susun dari tahun lalu, kita update, itu bisa menjadi suatu acuan dalam pembangunan Bandung ke depannya. Karena peta jalan kependudukan itu sangat penting sebagai acuan dalam pembangunan kependudukan. Kemudian kita lihat ke program yang ketiga itu program keluarga berencana lagi ya. Oh ya, ini program yang berikutnya di program keluarga berencana masih dipegang oleh
bidang 2, empat subkegiatan lainnya itu terkait dengan kontrasepsinya. Kontrasepsi, mohon maaf saya sambil minum. Kontrasepsi terkait dengan MKJP Alokon, di mana kami anggarkan ini 920.477.700. Umumnya kami dapat dukungan dari dana BOKB, lebih besar dari dana BOKB. Transportasi hanya transportnya biasa dari APBD. Tapi mudah-mudahan tahun ini masih bisa jalan DAK dan BOKB-nya untuk program yang ini, empat subkegiatan untuk kebutuhan alat untuk kontrasepsi Alokon, pesan penggunaan MKJP, plan keluarga bencana. Ini mudah-mudahan masih untuk 2027 dari BOKB masih ada. Kemudian berikutnya yang nomor 2 dari penerjemah dari program prioritas yang ke-6, yang kalau tadi yang 2 program tadi itu adalah penerjemahan dari program prioritas yang ke-5, peranan stunting. Kalau yang ini adalah penerjemahan dari program prioritas yang ke-6, yaitu meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan masyarakat. Program kedua kami adalah program perlindungan perempuan, diampu oleh bidang 3, yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu subkegiatannya dari program perlindungan perempuan adalah layanan pendampingan korban bagi perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten dan kota. Ini diampu pelaksanaannya oleh teman-teman dari UPTD kami, dari Unit Pelayanan Teknis Daerah, dengan anggaran sebesar 43.991.000. Mudah-mudahan nanti, karena ini anggaran jujur sangat berkurang dari pusat, dari DAK-nya berkurang, dan sebelum-sebelumnya anggaran kami memang lebih banyak bersumber dari DAK untuk program ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan baru, ada dana-dana yang dibutuhkan terkait dengan pemberdayaan perempuan ini, bisa dibantu oleh Bapeda untuk ininya, bisa mengeksekusi nantinya di tahun 2027. Saya lanjut terkait breakdown dari program prioritas ke-6 dari misi yang kedua. Program yang nomor C, ya, nomor 3, yaitu program peningkatan kualitas keluarga. Jadi dibagi menjadi 2 sub kegiatan, yaitu layanan penjangkauan keluarga dalam mewujudkan keluarga. KG ini apa? KG ini apa? Mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Singkatan semua kita banggain. Nomor 2, layanan rujukan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Ini masih juga diampu oleh bidang UPTD, ya, UPTD dan bidang 3. Ini angkanya di angka 22.520.500. Kemudian di program keempat, penerjemahan dari program prioritas ke-6 dari misi kedua, yaitu program pemenuhan hak anak. Jadi kita anggarkan di angka 208.561.300. Subkegiatannya berupa advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak kabupaten dan kota. Kami anggarkan di angka 16.661.000 lebih. Kemudian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak kemenangan kota, kerjasama antar lembaga penyedia layanan, bimbingan teknis maupun advokasi sosialisasi. Nah, ini yang sebenarnya pemenuhan hak anak ini yang perlu kami dapat dukungan dari Bapeda khususnya dan lintas sektor terkait. Karena kalau kita lihat ada 4 hak utama anak: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, kemudian sudah tumbuh kembang dia hak untuk dapat perlindungan, yang kemudian dia bisa mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhannya. Ini tidak bisa dikerjakan oleh Dinas P2KB. Contoh misalnya
kebutuhan Bandung untuk menjadikan Bandung yang layak anak, bagaimana Bandung bisa memenuhi ruang terbuka yang layak anak, taman-taman yang layak anak, itu dananya tidak ada di kami, tapi kalau nanti pembangunan taman layak anak, ruang terbuka itu mohon koordinasi dengan kami sehingga ruang terbuka yang dibangun sesuai dengan standar-standar pelindungan anak. Kemudian ada layanan publik ramah anak seperti perpustakaan, harus layak anak. Pusat informasi sahabat anak ada di dinas perpustakaan itu mohon nanti dikoordinasikan dengan kami. Rumah sakit yang memang ramah anak, kemudian juga layanan kesehatan lainnya puskesmas ramah anak, termasuk juga sampai di tingkat desa kantor-kantor pelayanan publik yang harus ramah anak. Ini yang kami mohonkan, mengingat keterbatasan kami dalam anggaran, kami mohon dilibatkan dalam di lintas sektor terkait demi terwujudnya Bandung menjadi kabupaten yang ramah anak. Demikian mungkin dari Pak Bapeda poin pentingnya yang saya ingin sampaikan. Kemudian kita lanjut, masih penerjemahan dari program prioritas yang ke-6 dari misi yang kedua, yaitu ada program kelima, yaitu program pengelolaan sistem data gender. Ini angkanya di angka 68.425.000. Kami membutuhkan penyajian data gender karena sangat dibutuhkan menjadi salah satu poin angka indeks pembangunan gender di Bandung. Indeks pembangunan gendernya apakah sudah mencapai, karena selama ini kita masih belum mencapai standar nasional, walaupun sudah termasuk yang bagus di nasional, tapi belum begitu bisa kita banggakan, terutama partisipasi gender dalam hal politik itu sangat rendah untuk di Bandung, menurun di tahun ini. Kemudian yang nomor F yaitu program perlindungan khusus anak. Kami anggarkan di 75.724.000 lebih, di mana kegiatannya merupakan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan. Ini lintas sektor kami undang biasanya per tahun karena ini bagian dari penilaian KLA. Kemudian layanan pendampingan korban bagi korban kekerasan. Jadi kita mencatat tingkat kekerasan yang tinggi tahun ini Bapak Ibu, di tahun 2026 ini potensi perceraian tinggi, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat, kekerasan terhadap anak juga cenderung meningkat. Kalau terhadap perempuan sangat meningkat. Di bulan Januari sampai Februari ini, sampai hari ini berapa sudah kasusnya, Bu? 11 ya? Oh, lebih, tahun bulan lalu ya udah 30. Laporan di bawah. Nah, yang bulan Januari 30 kasus setiap hari waktu itu ada laporan. Saya baru 11. Berturun ya kalau 11. Mas coba baca ya, bukan 11 lah. Saya yakin ada 11. Oke. Kalau kita lihat angka-angka kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat, terhadap anak juga meningkat, sehingga pendampingan terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan ini mudah-mudahan masih mencukupi angka 43.991.000 ini. Ya, karena seringkali kejadiannya tidak terduga, urgent, dan membutuhkan biaya-biaya yang cukup tinggi terkait dengan, seperti contohnya tahun lalu kita dapat kasus seorang anak disiksa oleh ayah dan ibu tirinya, itu membutuhkan biaya besar sekali. Orangnya bukan orang Bandung, sehingga kami membutuhkan kredit funding dari teman-teman yang tidak bisa kita intinya cairkan di APBD, tidak bisa kita carikan, terpaksa kita kredit funding dengan teman-teman untuk membiayai hal-hal seperti itu. Ini yang mungkin secara regulasi harus kita buat dulu supaya nanti tidak ada pelanggaran regulasi. Kemudian kita lihat
Program prioritas ke-9, meningkatkan bantuan dan perhatian kepada veteran RI, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini kami breakdown dalam program yang dikelola oleh bidang 2, yaitu program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera oleh KPK 3, di mana kami anggarkan ada angka 2 miliar lebih di program tersebut. Meliputi orientasi pelatihan teknis, pelatihan ketahanan, penyediaan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan, kemudian partisipasi mitra kerja, organisasi kemasyarakatan, dan pendampingan keluarga risiko stunting. Jadi TPK-nya ini. TPK ini memakan dana cukup besar, 2.740.000.000 lebih. Ini yang nanti mohon masukan dari Bapak Ibu supaya nanti dana yang 2 miliar lebih ini nendang terkait dengan angka pendampingan calon pengantin dan penurunan daripada angka stunting di Badung. Itu kira-kira breakdown dari 3 program prioritas dari misi kedua. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang kami susun sudah hukum yang ada, regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara tahapan, cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maupun tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian kalau kita lihat apa yang saya sampaikan tadi, kita isu-isu strategis yang kami kelola walaupun tidak murni Dinas KB itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita isu strategisnya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Badung. Ini bekerja sama di bawah koordinasi Bapeda dengan Dinas Kesehatan, dinas-dinas lainnya, sosial, kemudian rumah sakit. Kita berharap isu strategis ini bisa terjawab dengan baik. Karena untuk tahun lalu agak menurun kemampuan kita. Kemudian juga tidak menjadi salah satu kabupaten yang mendapat pola penanganan stunting yang terbaik. Yang kedua, kampung keluarga berkualitas yang terintegrasi. Kalau kita lihat kampung KB di kami sudah kami garap di seluruh desa dan seluruh kelurahan. Bagaimana mengembangkan ke depannya terintegrasi dengan program-program lainnya sehingga bisa memberikan efek yang lebih bagus dan efisiensi yang lebih meningkat. Maksud kami di sini, kalau kami sudah punya kampung keluarga berkualitas, kalau dinas lain mempunyai satu program yang beririsan dengan program kami, ayo deh kita sama-sama bekerja sehingga kita bisa melakukan inovasi dan efisiensi dari penggunaan. Karena di kampung keluarga berkualitas ini ujung-ujungnya kita berharap indeks pembangunan keluarganya meningkat di setiap kampung. Itu sangat beririsan saya lihat dengan program-program di dinas kesehatan, dinas pendidikan maupun dinas di PMD. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan perempuan dan anak, termasuk isu yang ketiga termasuk TPPO, dan ini potensi sangat tinggi di Bandung mengingat daerah pariwisata dan bagaimana kita melaksanakan pengusahaan gender. Bandung mengalami penurunan indeks pemberdayaan gender karena keterwakilan perempuan di legislatif yang menurun. Ini sangat mengurangi nilai kita, indeks kita. Susah nih memang kalau politik itu kan agak keras, susah memang ibu-ibu bisa bermain di sana. Tapi kita mungkin harus kejar dari nilai yang lain sehingga indeksnya tidak terlalu turun. Kemudian yang berikutnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Ini menjadi salah indikator kinerja utama kami. Mudah-mudahan dari 4 isu strategis ini bisa terjawab semua, kinerja kami bisa berjalan dengan lebih baik. Kalau kita lihat program prioritas di tahun 2027, silakan lanjut. Ini proses layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kami secara untuk menjawab dari sisi
preventifnya Puspaga sekalipun kami selalu turun mendahului, tapi kalau sudah ada yang sampai tingkat kasus adalah menjadi tupoksi dari UPTD kami dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi kalau dalam hal untuk preventifnya, Puspaga kami yang mendahului untuk turun. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat Kampung KB. Nah, Kampung KB jumlah saat ini sudah 62. Ya, 62 desa. Tinggal peningkatan dan selama ini sudah ada beberapa desa yang sudah jadi contoh. Tapi tahun lalu jujur terjadi penurunan prestasi dibandingkan di tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya rata-rata Kampung KB kita menjadi yang terbaik di Provinsi Bali, bahkan sampai di nasional. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kami menerjemahkan visi misi Bupati Badung, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Badung dalam bentuk program kegiatan subkegiatan di Badung itu menjadi 10 program, 23 kegiatan, dan 56 subkegiatan yang diambil oleh 4 bidang teknis dengan 1 kendali di bawah sekretariat. Demikian mungkin paparan global dari kami, sementara dari sisi keuangan detailnya sudah kami sharing di bab-bab selanjutnya. Terima kasih, mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya demi lebih bagusnya Renja yang kami susun di P2KB Kabupaten Badung, sehingga betul-betul bisa menjadi salah satu instrumen menjalankan apa yang menjadi tupoksi dari DP2KB Kabupaten Badung. Terima kasih, sekali lagi waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita pakai yang ini. Lanjut. Oh, berarti langsung ini ya, share-nya. Ya, sebentar saya pindah yang ini dulu. Terima kasih Pak Kadis atas penyampaian paparannya, di mana OPD kami mengampu misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerabat Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis mengenai prioritas, subkegiatan, isu strategis, dan program prioritas yang kami emban. Untuk itu, sebelum nanti ke diskusi dan sharing dari teman-teman OPD, kami mohon arahan dari Bapeda. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Forum PD pada hari ini. Yang terhormat Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada P2KB P3A Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis, P2KB P3A beserta jajaran yang telah melaksanakan dan memfasilitasi forum perangkat daerah pada hari ini secara virtual pada hari ini 24 Februari 2027. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah ataupun lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai benar perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD, serta kemampuan keuangan daerah.
Forum perangkat daerah bukan sekedar tempat menambah daftar kegiatan, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pembahasannya harus berorientasi pada kinerja, berbasis data, serta mempertimbangkan kewenangan dan urgensi serta manfaat bagi masyarakat luas. Hasil kesepakatan forum ini nanti akan menjadikan bahan pertimbangan renja perangkat daerah dan menjadi dasar pembahasan pada saat musrenbang RKPD. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman pun acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Tadi Bapak Kadis sudah menyampaikan, sudah mengacu pada sasaran yang pada RPJMD dan tema pembangunan daerah. Tidak sebutkan lagi. Selanjutnya, program kegiatan agar disesuaikan prioritas pembangunan sesuai dengan misi Kabupaten Badung atau Sabta Kriya Adi Cipta. Selanjutnya, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Lanjut, penentuan skala prioritas susulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2026. Selanjutnya, pemenuhan terhadap standar penilaian minimal di Dinas P2 BP3A. Selanjutnya, pemeliharaan sarana, prasarana, dan gedung kantor. Selanjutnya, cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di perangkat daerah. Selanjutnya, memperhatikan kebijakan strategis Bupati Badung serta mengakomodir program pusat yaitu program Astacita antara lain penanganan kemiskinan, stunting, penanganan inflasi, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Selanjutnya, perangkat daerah diharapkan melakukan pendampingan ataupun penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, standar pelayanan minimal, penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, dan infrastruktur. Belanja yang belum masuk standar harga jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD untuk bisa diurus untuk mengusahakan nanti dalam rangka kita menyusun RKA. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan program usulan kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya, mungkin sebagai laporan kemarin kita sudah rapat terkait dengan analisis situasi. Kami laporkan Pak Kadis untuk terkait dengan itu sudah berjalan dengan baik. Namun ada masukan dari pihak kecamatan maupun puskesmas. Kita diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemuatan konvergensi yang terbaru karena ada beberapa perubahan dalam aksi konvergensi yang tadinya ada 8 aksi sekarang menjadi 5 aksi konvergensi. Nah, yang perubahan yang terupdate itu ya di mana peran desa kelurahan dalam rangka pengikutan ke SPD termasuk peran kecamatan sangat vital sekali sekarang. Untuk penyebutan harus mulai dari desa, puskesmas, dan kecamatan, dan lanjut ke kabupaten. Nah, sehingga ini perlu dilaksanakan sosialisasi penyebutan di Webbangda. Nah, perlu kita menganggarkan untuk narasumber. Kalau bisa kita mencari narasumber dari pusat ataupun provinsi nantinya. Kalau bisa nanti di tahun 2027 ini ataupun di perubahan nanti kita anggarkan untuk sosialisasi terkait dengan pengisian atau pengikutan di Webbangda. Sehingga aparat terbawah dari desa kelurahan, dari puskesmas, dari kecamatan lebih memahami terhadap tugas-tugas mereka dalam pengikutan di Webbangda. Nah, terkait dengan tadi Bapak Kadis menyampaikan banyak anggaran yang sudah berkurang dari pusat. Nah, nanti coba kami akomodir dan memanfaatkan dana APBD. Jadi mohon hal-hal yang berkurang di pusat, sementara kita optimalkan dulu dengan APBD. Jangan sampai kita tidak menganggarkan kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Begitu juga terkait dengan pemenuhan anak-anak. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang perlu memang sangat urgent, silakan nanti dibuat program kegiatannya, termasuk juga untuk gender dan perlindungan khusus anak. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan poin-poin yang perlu kami tegaskan. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usul perangkat daerah dapat berjalan lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada.
Di samping pendekatan-pendekatan yang kami sampaikan, kami berharap juga mohon masukan saran terkait dengan perubahan pola belanja operasional kantor antara lain BBM, ATK, konsumsi, dan pemeliharaan. Untuk kami jadikan bahan pembahasan dalam rangka verifikasi renja perangkat daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah ini dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kabid P2M Bapeda Kabupaten Badung. Dapat kami tangkap tadi bahwa tujuan renjanya adalah merumuskan penajaman program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung. Khususnya kami di bidang P2KB P3A. Untuk itu juga tadi kami sampaikan bahwa mohon teman-teman yang hadir untuk mengisi link absen. Untuk itu selanjutnya kami persilakan bagi teman-teman yang mungkin mau ada menyampaikan share atau masukan pada kami, akan waktunya. Silakan. Izin sebelum ada yang memberikan masukan, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, Pak Kabid, terkait dengan adanya perubahan dari SDM Mendagri penanganan berbagai stunting. Menurut saya memang sebaiknya kita laksanakan itu sosialisasi kepada seluruh kecamatan desa itu di perubahan ini Pak Dut. Karena saya takutnya evaluasi akhir tahun itu kalau kita tidak sampaikan, kinerja kita kembali seperti tahun lalu nanti. Itu yang saya takutkan, sehingga nanti mudah-mudahan Bapak bisa menganggarkan di perubahan. Perubahan awal kita sudah bisa sosialisasikan. Terima kasih Pak Dut. Siap Pak, nanti kita coba dianggarkan di perubahan nanti. Ini kami persilakan untuk teman-teman OPD lain yang menyampaikan saran masukan untuk renja kami. Silakan waktunya. 11 orang. 14. Pada tahun yang bidang mereka. Silakan mungkin teman-teman lain ada masukan. Mungkin sedikit Pak Tut ya, karena ini kan semua di bawah koordinasi Bapeda terkait dengan forum perangkat daerah. Mungkin nanti bisa nggak kita pertegas dinas-dinas yang sangat saling terkait untuk menyelesaikan suatu urusan ini, seperti stunting, kita kan koordinasinya dengan sosial, dengan kesehatan, PMD itu kan tinggi sekali. Agar hadir pada saat forum perangkat daerah ini gitu. Kalau kita sudah undang tapi tidak hadir, sehingga masukan yang kita harapkan agak jadinya tidak berdua aja jadinya antara P2KB dengan Bapeda aja jadinya. Padahal untuk penanganan stunting ini peranan Dinkes sangat-sangat tinggi, peranan sosial sangat-sangat tinggi, PMD sangat-sangat tinggi. Apalagi nanti kita melibatkan desa. Nah ini mungkin kedepannya kita buat peta untuk PUPR, dinas apa yang harus memang mutlak dia hadir pada saat forum perangkat daerah, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan dari forum perangkat daerah ini memberikan pematangan renja yang sudah kita susun, sehingga betul-betul nanti bisa mencerminkan di tahun depan kegiatan apa yang kita laksanakan, program apa kita laksanakan untuk menyelesaikan persoalan. Demikian usulan dari kami Pak Dut Susmo. Terima kasih. Ya Pak, mungkin nanti sebelum forum PD, mudah-mudahan kita bisa lakukan forum PD dengan Pak G, untuk bisa menyamakan persepsi nanti terkait dengan program-program yang lintas perangkat daerah. Coba kami akan petakan dumun, mungkin sebelum forum PD kita bahas bersama-sama apa-apa program yang saling keterkaitan itu bisa saling mengisi nanti. Coba nanti ke depan kami upayakan untuk ada forum PD dengan Pak G terkait dengan dinas yang kita ampu nanti. Ya, mungkin demikian solusinya nanti Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, mungkin teman-teman lain jika memang tidak ada mungkin akan kami tutup pertemuan ini. Izin dengan Bapeda. Izin dengan Bapeda.
Niki sebetulnya ada inspektorat, ada BPKAD, ada dinas kesehatan, ada PMD, Mohon PKK, izin, Bapak. siap-siap nih. Ya. Wah, Nih, ini Bu Sekretaris Bapeda. Ya, izin Pak, saya Oh. ke dalam bidang. 1 Maret sudah calon ini. 1 Maret sudah sekretaris Bapeda nih. Dorong izin Pak. Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung beserta seluruh jajaran. Mohon izin Bapak yang hadir saat ini sekaligus mewakili tim penggerak PKK Kabupaten Badung berkedudukan selaku sekretaris tim penggerak PKK Kabupaten Badung Pak. Jadi izin juga beririsan dengan DPMD Kabupaten Badung. Jadi baru saja kami menyelesaikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas KPM, Kadar Pembangunan Manusia, yang merupakan rujukan dari Kemenkes, yang salah satu tupoksi kami di DPMD Kabupaten Badung untuk mengintervensi percepatan penurunan stunting melalui indikator desa berkinerja baik yang diukur dengan alat kerja yang disebut dengan scorecard. Jadi hari ini juga kami telah mengundang narasumber dari Dinas P2KB P3A sekaligus untuk menekankan kembali bahwa di lapangan Dinas P2KB P3A dan kami di KPM DPMD Kabupaten Badung melaksanakan kegiatan secara bermitra beriringan sehingga Kabupaten Badung memiliki scorecard yang baik dengan desa berkinerja baik dalam hal penurunan stunting. Nah, kemudian Bapak izin arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung dalam hal intervensi untuk perlindungan hak ibu dan anak, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung memberikan isyarat kepada kita, Pak, untuk membentuk suatu layanan dukungan bantuan psikolog atau psikiater bagi tidak saja bagi anak-anak, tetapi juga bagi ibu atau perempuan di Kabupaten Badung. Jadi mohon izin, mungkin ini akan menjadi agenda kita lanjutan, Bapak. Mungkin kita akan ada diskusi teknis dengan Ibu Ketua terkait dengan pembentukan konseling secara online yang diharapkan ada kolaborasi antara kami di tim penggerak PKK Kabupaten Badung dengan Dinas P2KB P3A. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mungkin juga akan menjadi catatan bagi Bapeda Kabupaten Badung jika nanti terkait hal ini terdapat dampak adanya tambahan anggaran atau hal lainnya yang menimbulkan kebutuhan anggaran. Demikian Pak Kadis, mohon maaf. Ya. Pak tersukses Bapak. Gimana moderator, langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih masukannya Ibu Desa selaku wakil tim penggerak PKK Kabupaten Badung. Memang ini sedang kita berproses. Sistemnya sudah kita udah rapat 2 kali nih Bu Desa. Bagaimana kedepannya kita jalankan program ini. Pada intinya kami siap karena kebetulan kami juga punya program ini apa namanya, Badung Badung Bergaya kita ya. Badung Bergaya ini pas sekali dengan idenya Ibu Bupati. Kami perlu mitra untuk nanti bisa menerjemahkan bagaimana meng-onsite-kan dan meng-online-kan. Jadi sesuai keinginan masyarakat lah. Pingin onsite kami datang, kita datang. Pingin online monggo. Nah, jadi yang penting kita tetap melayani masyarakat. Tidak hanya masalah anak, juga masalah perempuan, masalah keluarga secara umum. Itu yang sedang secara teknis kami bahas dengan tim Kominfo juga dan PKK. Nanti setelah ini matang, baru kita berani menghadap Ibu untuk bagaimana mengeksekusinya. Terima kasih sekali lagi dukungannya dari tim penggerak PKK. Dan selamat mulai tugas nanti 1 Maret sebagai sekretaris Bapeda. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin teman lain ada lagi yang mau disampaikan? Ada dari Dharma Wanita, ada dari IPKB, Ketua IBI. Oke, terima kasih Bapak atas ininya waktu yang diberikan. Mohon maaf yang on video off video karena saya lagi sambil di rumah sakit nih ke Bapak.
karena ini mendampingi cucu yang sedang opname. Nggih. Nah, kalau kami dari IBI, mohon izin Pak Kadis. Ya. Jadi kalau kami dari IBI, mungkin bentuk-bentuk kegiatan yang diusulkan dari organisasi IBI yang sudah sering sekali diajak kolaborasi, bersinergi di dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di dalam pelayanan KB terpadu dan juga Safari KB. Karena ini sangat penting sekali di mana kita untuk meningkatkan pelayanan KB di masyarakat. Selain itu juga ada untuk kegiatan edukasi pencegahan stunting yang berbasis keluarga. Mungkin ini yang mungkin nanti lebih ditekankan dengan kegiatan kita yang dengan IBI, di mana kita akan mengusulkan tentang deteksi dini risiko kek dan anemia pada remaja putri utamanya, dan juga pendampingan keluarga yang berbasis untuk mencegah terjadinya risiko pada stunting. Di samping itu, ada juga kegiatan sosialisasi dan juga deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana kita juga mengusulkan untuk kegiatan penyuluhan tentang hak perempuan dan juga anak. Di samping itu juga edukasi tanda-tanda kekerasan dan mekanisme pelaporannya seperti apa. Juga kami senantiasa mengusulkan pelatihan kepada bidan-bidan kami sebagai garda terdepan deteksi kasus dan juga pelayanan terhadap pelayanan KB. Nah, mungkin itu usulan-usulan yang dari IBI di mana bersinergi selama ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Bapak dari IBI. Terima kasih dan waktu Tiang serahkan kembali. Terima kasih Bu dari IBI. Semoga cucunya cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Bapak. Pak Kadis mungkin akan menjawab. Banyak kegiatan IBI yang beririsan dengan OPD kami, yaitu masalah pelayanan KB dan stunting. Untuk itu kami mohon Pak Kadis untuk memberikan Oke, penjelasan. terima kasih Bu Jero atas tanggapannya. Jadi yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman anggota IBI yang sudah menjadi mitra strategis kami dan sangat mendukung segala program kegiatan kami di dinas berjalan dengan baik. Yang kedua, mungkin ke depan kita ingin, karena bidan kita, salah satunya bidan desa merupakan bagian dari TPK, tim pendamping keluarga. Ayo kita dorong agar nanti tercapai satu angka output dulu, output bagaimana pendampingan calon pengantin bisa kita tingkatkan. Ini mohon nanti masukan dari teman-teman bidan. Kemudian yang kedua adalah terkait pendampingan tadi yang Ibu Jero sampaikan itulah yang tadi ide dari tim penggerak PKK. Jadi bagaimana kita ke depan kolaborasi termasuk dengan Dinas Kesehatan. Ya, sayang Dinas Kesehatan belum gabung ya. Jadi tidak hanya KB, Dinas Kesehatan, rumah sakit bisa join nanti pada kegiatan yang dirancang oleh Ibu Bupati tersebut. Tentu dukungannya utamanya ada dari Dinas P2KB Bandung dan dari Dinas Kesehatan. Yang ketiga, yang poin penting adalah pelatihan untuk teman-teman bidan di lapangan, terkait utamanya adalah adanya teknologi-teknologi terbaru dalam hal kontrasepsi. Tahun lalu kan ada perubahan kontrasepsi susuk KB. Nah ini kan tidak semua bidan bisa terlatih. Nah ini yang mungkin nanti kita kalau ada pelatihan yang baru secepat mungkin kita akan berkoordinasi dengan Bapeda. Kalau ada teknologi terbaru di mana kita butuh bantuan teman-teman bidan untuk mengeksekusi di lapangan, tentu harus ada dana pelatihan sebelumnya. Ini yang kadang-kadang di tengah jalan ada teknologi terbaru dari pusat, tapi kita belum anggarkan, seperti kasus 2 tahun lalu di mana ada IUD yang terbaru, akhirnya susuk KB yang terbaru, akhirnya agak lambat kita eksekusi di lapangan karena belum siap semua bidan untuk bisa menangani hal tersebut. Terima kasih masukannya Bu Jero, terima kasih. Pak Dokter, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kami
Recording stopped.